Perilaku anak ketika dia nangis rewel itu kita nilai dulu dia lagi emosi atau strategi, karena belum tentu nangisnya itu emosi, bisa jadi dia berstrategi. Kalau emosi itu kan berarti ada kebutuhan nggak terpenuhi atau ada harapan nggak sesuai kenyataan. Jadi perilakunya saat itu dalam rangka dia dalam rangka bereaksi saja atas kejadian yang sedang dia hadapin, atau bereaksi atas situasi yang dia hadapin, sehingga dia hanya letupan emosi aja gitu ya. Tapi kalau strategi itu berarti murni keinginan anak untuk menjajah orang lain supaya maunya diturutin, atau dia sedang cari perhatian supaya orang lain gelisah kemudian ngikutin maunya dia, atau ya sekedar cari perhatian aja, caper aja gitu. Jadi kalau strategi itu memang ada dorongan anak atau ada usaha dia untuk menguasai orang lain melalui perilakunya atau menguasai situasi. Jadi dia ada dorongan. Jadi cara bedainnya, ini anakku sedang bereaksi aja atas kejadian yang barusan dia hadapin, atau dia lagi nodong aku nih supaya kemudian aku jadi ngikutin maunya dia, atau supaya aku jadi ngasih perhatian berlebihan ke dia. Nah itu perlu dibedakan seperti itu. Kalau emosi baru difasilitasi pasif, tapi kalau strategi dan aman ya cuekin lahir batin aja. Nanti tentang emosi strategi, Fani bisa baca di kamus ya, di resume di resume tanya jawab ya tentang emosi strategi. Di halaman-halaman akhir itu ada bagaimana kelola emosi strategi anak itu ya. Nah kalau dia emosi sampai muntah ya ini sama kayak anak saya waktu kecil dulu ya. Kalau emosi sampai muntah ya diurus muntahnya saja. Tapi kalau itu emosi habis itu fasilitasi pasif. Jadi muntahnya diurus supaya muntahnya itu nggak kemudian kalau muntahnya di lantai dia bisa kepleset atau mungkin segala macam, atau mungkin kalau basahin badannya kan dia jadi nanti bisa masuk angin ya, muntahnya diberesin, dibersihin. Tapi perilakunya kalau itu emosi tetap fasilitasi pasif ya. Kalau Fani kemudian jadi terpancing lalu kemudian jadi nenangin dia dan lain-lain, maka ya resikonya emosinya bisa kesumbat, atau dia malah belajar jadikan itu sebagai strategi. Kalau ternyata bundaku kalau aku begini dia jadi iba, ya udah aku jadikan strategi, kan bisa jadi anak belajar seperti itu ya. Tapi kalau itu strategi ya cuekin lahir batin. Kalau dia muntah ya cukup diurus muntahannya aja, tapi perilakunya tetap dicuekin lahir batin, nangisnya itu ya, supaya dia juga belajar untuk mengendalikan dirinya supaya nggak muntah ya. Supaya belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dulu anak saya juga begitu, kemudian lama-lama dia karena merasa sakit itu, kalau kalau muntah itu kan sakit sebetulnya tenggorokannya ya, akhirnya dia berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri ketika lagi emosi atau lagi berstrategi. Jadi cukup diurusi muntahannya, tapi perilakunya tetap diperlakuin sebagai emosi atau strategi itu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, terkait Fani punya inner child, maka yang perlu dilakuin sekarang banyak aja latihan nafas secara sadar, plus latihan salurkan emosi dengan cara yang aman nyaman gitu ya. Tujuannya nafas secara sadar itu adalah ketika kita sedang emosi, bukan buat menahan emosi kita, atau bukan supaya kita nggak emosi, karena emosi itu kan energi itu nggak bisa dimusnahkan dan nggak bisa dilupakan. Bisanya pilihannya dua, kalau nggak dipendem ya disalurkan. Kalau dipendem berarti disimpan di gudang bawah sadar kita dengan risiko nanti suatu saat bisa meledak lagi ya, bisa meletup lagi. Atau kita salurkan dengan pilihan, mau kita salurkan dengan cara apa, apakah dengan cara yang aman nyaman atau cara yang nggak aman nyaman ya. Kalau aman nyaman berarti kita perlu cari wujud penyaluran yang aman nyaman. Aman tuh nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri. Kalau nyaman silahkan lakukan apapun yang bikin hati kita terasa plong atau lega, yang penting batasnya adalah aman. Jadi kita perlu explore wujud penyaluran emosi yang aman nyaman. Nah tiap kita ini beda-beda. Ada yang dia masuk kamar nyanyi-nyanyi plong, ada yang dia nangis jadi plong lega, ada yang ibadah kemudian setelahnya nangis-nangis lega, ada yang bersihin rumah jadi lega, ada yang nulis
disalurkan lewat tulisan lega, ada yang masuk kamar teriak tutupi bantal biar nggak kedengaran orang lain lega, ada yang olahraga jadi lega, ada yang aktivitas lain-lain jadi lega. Jadi kita beda-beda wujud penyaluran emosinya aman nyaman, sehingga perlu eksplor karena nyaman itu kan soal rasa dan rasa itu personal, sehingga masing-masing kita memang perlu eksplor supaya kita kenal sama diri kita mau nyalurin emosi pakai cara yang apa gitu. Jadi kuncinya di latihan nafas secara sadar sama latihan salurkan emosi yang aman nyaman. Kalau nafas secara sadar itu bukan tentang kita narik nafas yang dalam kemudian kita hembuskan yang panjang kayak orang olahraga, itu bukan. Jadi bukan teknik nafas kita sedot atau kita buang yang panjang, itu bukan, tapi kita cukup merasakan saja kita sedang bernafas, karena kita bernafas ini kan nggak sadar, otomatis kan. Nah, kita perlu merasakan aja bahwa kita ini sedang bernafas. Ya, kita rasakan aja setiap tarikan dan hembusannya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai teknik nafas tertentu, tapi cukup diem ngerasain kita sedang bernafas. Tujuannya apa? Supaya otak kita tetap aktif, karena ketika kita emosi biasanya otak kita off. Ya, lalu akhirnya meledaklah itu dan kita baru sadar belakangan. Nah, tujuannya nafas secara sadar ini supaya kita menyadari apa sih yang sedang terjadi dalam situasi tersebut. Anakku kenapa, aku ini kenapa, segala macam itu akan terjadi self talk. Kita ngobrol sama diri sendiri, ini anakku seperti itu, aku harus berbuat apa, aku sanggup nggak ngelolanya, aku ngerasain gejolak emosi nggak, kalau ada gejolak emosi aku mau nyalurkannya kayak apa, sehingga kita lebih cepat sadarnya ketika kita nafas secara sadar. Dan nafas secara sadar ini ya bukan dilakukan ketika akan sedang emosi aja, tapi latihannya lakukan dimanapun, kapanpun, ketika sedang sedang dimanapun, supaya kita terbiasa. Jadi perlu membangun kebiasaan ya. Ketika nanti dirasakan gejolak emosi ya baru disalurkan tadi yang aman nyaman itu ya. Jadi kejadiannya berulang karena itu sebuah kebiasaan selama ini, nggak melatih nafas secara sadar, tahu-tahu meledak ya. Biasanya kan kita ini kan sudah hafal pola-polanya, di mana kita emosinya kita meletup. Biasanya kan ada pola-polanya, misalkan wah ini kakak nih main-main lompat-lompat bentar lagi jatuh, ini biasanya aku emosi nih, nah kayak gitu. Atau misalkan ini aku pulang rumah biasanya buka pintu, biasanya mainan berserakan, dia belum mandi, nah ini aku emosi nih. Nah biasanya pola kita emosinya meledak nih biasanya polanya berulang-ulang. Nah sehingga kita kenali polanya juga. Ketika kita sudah tahu polanya, sebelum kita ngadepin itu ya nafas secara sadar dulu, supaya kalau ada ganjalan emosi di hati kita langsung salurkan dulu yang aman nyaman sebelum ngurus anaknya. Setelah emosinya tuntas baru kita ngurus anaknya. Ya kita mau apain perilakunya dia, apakah dia saat itu sedang berperilaku yang ngaco, ya kita pelakuin emosi strategi, ataukah dia sedang nggak mau mandi, makan dan lain-lain, maka ya tadi pakai cara dibikin terpikat, bersepakat, atau dibikin memilih ya, seperti yang ada di di resume tanya jawab di jawaban nomor 16. Jadi kalau kita mau anak kita setuju melakukan apa yang kita mau, ya pilih mau pakai bersepakat atau memilih. Itu Fani ya, thank you.